Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem antrian banyak bagian satu yang beranggotakan Kalista Rafa Zahira dengan NIM berakhir 14 dan saya sendiri Kaila di Sabrina dengan NIM berakhir 19. Next slide. Eh, pada kali ini kita akan pelajari tentang sistem antrian banyak. Di sini ada daftar isinya, akan bahas mengenai definisinya, terus ada notasi Kendallnya, ada modelnya, ada contoh soal, latihan soal, dan sumber referensi. Next slide. Nah, sebelum kita berlanjut, di sini ada pengertian dari multi-server queue. Jadi, antrian multi-server queue ini ada bentuk antriannya tuh yang kayak ada garis miring, di situ ada M, M, C, tahingga, tahingga. Itu tuh sebuah sistem antrian dengan C server yang beroperasi secara paralel. Proses kedatangannya itu tuh pakai distribusi Poisson dengan laju lambda. Terus di sini setiap servernya itu punya waktu pelayanan yang independen dan identik karena tadi dia itu tuh paralel operasinya. Terus mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 1/μ. Next slide. Di sini ada perbedaannya, ada single dan multi server. Kalau single udah pasti satu server doang, kalau multi server itu C-nya lebih dari sama dengan 2. Terus sini kalau single server karena ada satu doang, jadi dilayaninya cuma satu pelanggan. Terus kalau multi server beberapa pelanggan dilayani secara bersamaan. Terus kalau single server karena tadi dia satu server doang sehingga kapasitas pelayanannya itu waktunya terbatas. Kalau multi server dia karena server banyak jadi kapasitas pelayanan justru lebih besar. Nah, waktu tunggu cenderungnya karena dia single jadi dia lebih lama dibandingkan si multi server. Terus di sini single server tuh lebih sederhana dalam pengelolaannya. Kalau multi server dia tuh lebih kompleks dalam pengelolaannya karena nanti ada contoh-contoh antrian kayak first come first serve nanti akan ada di slide selanjutnya. Terus yang terakhir di sini tuh kalau single server cocok untuk sistem dengan permintaan rendah, paling kayak di toko kelontong karena yang beli nggak sebanyak di supermarket. Kalau supermarket makanya kita baru pakai si multi server. Next slide. Terus di sini ada notasi Kendall. Di sini itu ada sistem antrian Poisson khusus memiliki C server paralel. Pelanggan dilayani oleh server pertama yang tersedia. Laju kedatangannya itu tadi lambda dan setiap servernya itu punya laju pelayanan atau new kita bilangnya. Nah, di sini jumlah pelanggan dalam sistem cakup yang sedang dilayani dan yang menunggu. Karakteristiknya disingkat dengan notasi A garis miring B garis miring C D garis miring F garis miring E garis miring F. Nah, di sini tuh maksudnya A itu distribusi kedatangan, B itu distribusi keberangkatan, C itu jumlah server paralel, D di sini disiplin antrian, E itu jumlah maksimum terbatas atau nggak terbatas, terus yang diperbolehkan dalam sistem itu berapa, terus sama yang terakhir itu ada F, di sini ada ukuran sumber pemanggil terbatas atau nggak terbatas. Next slide. Terus sini ada notasi standar untuk merepresentasikan distribusi kedatangan dan keberangkatan yang A sama B tadi. Nah, di sini tuh ada M yaitu distribusi Markovian atau Poisson. Dia tuh untuk kedatangan atau keberangkatan eh, atau untuk pelayanannya itu dengan cara eksponensial. Terus di sini ada D waktu konstan atau deterministik. Terus di sini ada Eka atau distribusi Erlang atau gamma untuk waktu. Terus di sini ada GI yaitu distribusi umum atau general untuk waktu antar kedatangan. Terus ini ada G distribusi umum general untuk waktu pelayanan. Next slide. Nah, tadi dibilang lebih kompleks tuh mesti kayak gini nih. Ini ada contoh antriannya kayak ada first come first serve yang pertama datang yang dilayani pertama. Terus di sini ada last come first serve yang datang terakhir dilayani pertama. Terus di sini ada SCRO yaitu service in random order pelayanannya acak. Terus di sini ada GD atau general discipline yaitu disiplin umum artinya bisa menggunakan aturan pelayanan apa saja. Nah, buat ilustrasiinnya itu di sini ada contoh M, D 10, GD 20 tangga menggunakan kedatangan Poisson atau waktu antar kedatangan eksponensial tadi yang pakai Markovian. Terus waktu pelayanan itu konstan atau deterministik, terus ini ada 10 paralel, terus disiplin antrian itu GD, terus ada maksimumnya itu 20 pelanggan untuk di semua sistem. Nah, di sini adalah ukuran sumber pelanggannya itu datang nggak terbatas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, sebelum itu kita ada lagi membahas mengenai state. Nah, di sini tuh ada ukuran kinerja yang umum digunakan dalam satu sistem antrian. Pertama ada LS. Nah, LS itu kan bahas jumlah rata pelanggan dalam sistem. Terus selanjutnya ada LQ, jumlah rata pelanggan dalam sistem. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ada WS juga atau waktu tunggu rata dalam sistem. Terus ini ada WQ waktu tunggu rata dalam antrian. Nah, selanjutnya baru disampaikan oleh teman saya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumus dari model ini, kita bahas dulu terkait cara membaca makna dari notasi MMC, GD, infinity, infinity. Nah, bagian pertama itu si MMC, di mana M pertama ini adalah kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda. Terus M kedua itu sebagai service, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter mu. Nah, C itu sebagai server atau jumlah server kayak detailer, kasir, operator. Nah, bagian kedua itu general disiplin, yaitu aturan antriannya bebas. Nah, infinity pertama sebagai kapasitas sistem, di mana jumlah maksimum pelanggan dalam sistem itu tak terbatas. Lalu infinity kedua itu populasi sumber pelanggan itu dia tak terbatas. Nah, ada parameter dasar di model ini, yaitu lambda sebagai rata-rata jumlah pelanggan yang datang per satuan waktu, ada mu rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh satu server per satuan waktu, terakhir ada C sebagai jumlah server. Nah, di sini ada tingkat kesibukan, di mana misalkan rho-nya itu adalah lambda per mu. Nah, ada dua makna tingkat kesibukan. Yang pertama adalah rho per C kurang dari satu, artinya kapasitas lebih besar dari kedatangan, sistem stabil, antrian masih terkendali. Nah, sebaliknya, rho per C yang lebih besar dari sama dengan satu, maknanya adalah kapasitas kurang dari kedatangan, sistemnya overload, akhirnya antrian membludak. Nah, di sini lanjut kita ada laju pelayanan, di mana mu n itu laju pelayanan saat ada n pelanggan dalam sistem. Mu n itu ada dua kondisi, kalau n kurang dari C, dia jadi n mu, di mana n kurang dari C itu pelanggan lebih sedikit dari server. Semua pelanggan artinya langsung dilayani, tidak antri. Nah, n lebih besar dari sama dengan C itu adalah C mu, di mana kondisinya pelanggan lebih banyak dari server, artinya sudah mulai nih ada antrian. Nah, kita masuk ke rumus model utama dari MMCGD Infinity Infinity, di mana yang pertama yaitu probabilitas P0, yaitu peluang ada nol pelanggan dalam sistem, yang bisa kalian lihat di pada slide PPT ini. Nah, ingat bahwa rho itu sama dengan lambda per mu. Lanjut adalah probabilitas Pn, karena di sini ada P0, nah di sini ada Pn, peluang ada N pelanggan dalam sistem. Yang bisa kalian lihat rumusnya di dalam slide PPT ini. Pn itu rumusnya ada dua kondisi. Kalau misalkan n-nya kurang dari C, maka kita gunakan rumus ini nih, rho pangkat n per n faktorial dikali P0. Nah, P0 ini kita harus cari dulu nih, menggunakan rumus ini. Nah, terus kalau n lebih besar dari sama dengan C, maka kita menggunakan rumus Pn yang ini. Ingat bahwa rho itu sama dengan lambda per mu. Lanjut, itu rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian, LQ. Nah, LQ itu bisa dirumuskan yang bisa kalian lihat di slide PPT ini. Nah, lanjut rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem yaitu sebagai LS. LS itu rumusnya ada LQ ditambah rho. LQ-nya kalian harus cari dulu menggunakan rumus ini. Lanjut, waktu tunggu rata-rata. Waktu tunggu rata-rata dalam antrian itu dinotasikan sebagai WQ, di mana WQ sama dengan LQ per lambda. LQ-nya kalian cari menggunakan rumus ini. Terus yang dalam sistem, di mana WS itu sama dengan LS per lambda, sama dengan WQ ditambah satu per mu. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ini atau rumus ini. Nah, perhatikan bahwa WS itu kan mula-mula LS per lambda. LS itu bisa kita pecah jadi LQ plus rho per mu. Nah, rho ini kita pecah lagi jadi lambda per mu. Nah, setelah itu pecahan ini kita pecah jadi LQ per lambda ditambah satu per mu. LQ per lambda punyanya si Weki. Kita ganti jadinya Weki tambah satu per mu. Nah, masuk ke contoh soal. Sebuah bank memiliki 4 loket teller dengan satu petugas di setiap loket. Nah, waktu pelayanan di masing-masing teller mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit untuk setiap nasabah. Nasabah yang datang akan membentuk suatu barisan antrian dan kemudian menuju ke loket teller yang tersedia. Kedatangan nasabah mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 36 orang per jam. Nah, tentukan nih, pertama probabilitas bahwa tidak ada nasabah dalam sistem. Rata-rata jumlah nasabah dalam antrian, rata-rata jumlah nasabah dalam bank, rata-rata waktu yang dihabiskan nasabah di dalam bank, dan rata-rata waktu tunggu dalam antrian. Nah, diketahui C-nya itu sama dengan 4, karena kan sebuah bank memiliki 4 loket teller. Lanjut, mu-nya ini distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit untuk setiap nasabah. Nah, satu nasabah 5 menit. Kita ubah jadi 60 menit, jadinya dapat 12 nasabah. Kita hitung rho-nya itu kan rumusnya lambda per mu. Kita masukin lambdanya 36, mu-nya 12. 36 itu dapat dari ini, kedatangan nasabah mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 36 orang per jam. Didapat rho-nya itu sama dengan 3, dan rho per C-nya itu jadinya kan
3 per C-nya 4, dapat 0,75. Terus yang A, probabilitas bahwa tidak ada nasabah dalam sistem, artinya menggunakan rumus P0. Yang bisa kalian lihat, kita masukin nih, row-nya itu kan 3. Terus row pangkat C, 3 pangkat 4 per 4 faktorial, 1 per 1 min, row per C kita udah hitung, dapat 0,75. Didapat hasil nilai P0 nih setelah kita hitung, aproksimasinya 0,0377. Lanjut untuk yang B, itu mencari LQ. LQ rumusnya itu adalah P0 dikali rho pangkat C per C faktorial. Nah, di mana ini hasil aproksimasinya tuh sama dengan sekitar 1,5283. Terus yang LS itu rata-rata jumlah nasabah dalam bank. Berarti LS sistem, di mana rumusnya LQ tambah rho. LQ udah kita dapat nih hasilnya segini. Kita masukin jadi 1,5283 ditambah 3. Hasilnya 4,5283. Nah, terus yang pertanyaan yang keempat, rata-rata waktu tunggu yang dihabiskan nasabah di dalam bank. Itu dinotasikan sebagai WS. WS rumusnya adalah LS per lambda. LS-nya kita udah dapat ini hasilnya. Kita masukin ke sini jadinya 4,5283 per 36. Hasilnya adalah 0,125786 jam. Terus WQ. Itu pertanyaannya ditanyakan rata-rata waktu tunggu dalam antrian. Berarti rumusnya LQ per lambda. LQ udah kita dapat nih hasilnya segini. Kita masukin, didapat hasilnya 0,04245 jam. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjain mengenai model MMC GD Infinity Infinity. Jadi latihan soal ini masih berkaitan dengan model antrian banyak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.